Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Seperti pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah menyimak dari video pembelajaran yang Wesi kirimkan, yang sempat kita bahas sedikit ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kita belajar bagaimana cara membuat magnet. Walaupun anak-anak belajarnya Wesi yang demonstrasi, tapi seandainya kalian di rumah punya bahan yang sama, ada paku, ada kawat, kemudian baterai, nah kalian bisa juga membuat magnet sendiri di rumah. Oke, kita mulai, tapi sebelum membuat magnet, Wesi ingin menunjukkan pada kalian benda-benda di sini. Ini ada kompas. Kompas ini jarumnya merupakan magnet, yaitu magnet yang berbentuk jarum. Dipakai yang bentuk jarum karena apa? Karena dia nanti berfungsi untuk menunjuk arah ya. Jadi dipakai yang magnet jarum. Nah, kemudian ini ada serbuk besi, bukan lada hitam untuk memasak ya, tapi ini serbuk besi ya, anak-anak. Kemudian ini kawat. Bahan-bahan ini akan kita pakai nanti. Ini ada kawat tembaga. Ada baterai, besar atau kecil, itu tegangannya sama, yaitu 1,5 volt. Kalau anak-anak di rumah praktek, bisa menggunakan baterai besar ataupun yang kecil, sama anak-anak tegangannya. Hanya dibuat besar dan kecil itu kan tergantung fungsinya. Kemudian paku. Nah, paku ini nanti yang akan kita buat menjadi magnet. Kemudian magnet, lalu ada jarum, ada peniti kecil. Nah, ini yang nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk menguji apakah paku yang kita buat sudah menjadi magnet ataupun belum. Nah, sekarang yang Wesi tunjukkan ini adalah bentuk fisik sebuah magnet batang. Kalau yang ada di dalam kompas ini tadi magnet jarum, ini adalah magnet batang. Anak-anak sudah tahu, sudah paham bahwa kutub magnet itu ada dua. Yang di kode M itu adalah utara, north ya. Kemudian yang S ini south, selatan. Jadi kutub magnet ada dua, yaitu utara dan selatan. Mengapa tidak ada kutub barat dan timur? Nah, anak-anak, karena bumi kita ini sebuah magnet, jadi sebuah magnet raksasa. Seandainya ini adalah bumi, maka ini kutub utara geografis, ini kutub selatan geografis. Nah, menyilang pada garis kedua kutub itu dengan membentuk sudut, maka di dekat kutub utara geografis itu ada kutub selatan magnet bumi. Sedangkan di dekat kutub selatan di dekat selatan kutub bumi itu ada kutub utara magnet bumi. Nah, oleh karena itu, kalau jarum kompas ini kita biarkan diam, maka dia akan menunjuk ke arah utara dan selatan, kecuali ada medan magnet lain yang mempengaruhinya. Sekarang coba perhatikan. Ini Wesi dekatin. Nah, dia diam. Artinya yang saya untuk dekatkan ini kutub utara. Artinya yang ada di depannya itu adalah kutub selatan. Coba kalau yang selatan saya dekatkan, dia menolak, tidak mau dia. Karena sifat kutub magnet kalau sejenis saling menolak, kalau berbeda jenis akan saling tarik, menarik. Nah ini, kalau yang mendekat S, selatannya, south, maka yang berada di sini pasti utara. Sekarang kalau saya balik, coba kalau utara saya dekatkan, apa dia mau? Nah, menolak kan? Dia tidak mau. Kalau ini saya dekatkan, saya kejar, akan mengikuti karena tarik, menarik. Jadi kutub magnet itu kalau jenis akan saling menolak, tapi kalau berbeda jenis akan saling tarik, menarik. Nah, ada lagi yang Wesi mau tunjukkan. Anak-anak, magnet ini saya letakkan di sini. Kemudian di atasnya saya beri kertas. Lalu serbuk besi yang mirip lada hitam. Ini saya taburkan. Lihatlah apa yang terjadi, anak-anak. Ini seperti bermain pasir ya. Pasir pantai yang hitam itu juga banyak mengandung unsur besi. Oleh karena itu kalau
magnet jatuh ke tanah, maka tanah-tanah itu akan lekat pada magnet karena batuan bumi sendiri itu mengandung unsur logam. Nah, anak-anak coba perhatikan supaya lebih jelas. Saya ketuk-ketuk, anak-anak akan melihat pola di sini. Nah, pola ini kalau di buku paket yang anak-anak lihat, ini adalah yang disebut sebagai garis gaya magnet. Nah, lihat anak-anak. Jadi pola yang lengkung-lengkung ini adalah garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu ada, tetapi tidak terlihat. Nah, kalau di buku untuk menggambarkan, maka dibentuk garis yang ada mata panahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa gaya magnet itu juga mempengaruhi dalam interaksinya. Kalau ada magnet kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka di antara kedua kutub magnet itu kosong, tidak ada garis gaya yang bekerja. Oleh karena itu, tidak ada interaksi antara kutub utara dengan kutub utara, akan saling menolak. Nah, kalau utara dengan selatan didekatkan, maka ada gaya yang saling bekerja yang membuat kutub magnet itu tarik menarik. Nah, itu anak-anak. Sekarang serbuk besinya saya singkirkan dulu. Nah, habis ini kita akan praktek membuat magnet. Selanjutnya, detail saatnya kita membuat magnet. Anak-anak, apa sih yang membedakan bahan yang tidak bersifat magnet dengan bahan yang bersifat magnet? Misalnya ini, Missy beli paku ini dari toko. Ketika paku ini baru dari toko, paku ini tidak bisa saya pakai mengangkat jarum, tidak bisa anak-anak, karena dia tidak bersifat magnet. Tapi ketika nanti kita membuat magnet, paku ini sudah bersifat magnet, maka dia bisa menarik jarum. Mengapa demikian? Nah, anak-anak harus ingat tentang teori magnet elementer. Seandainya kita itu punya ilmu terawang, kita itu sangat sakti ya, kita bisa melihat, wah, di dalam bahan paku itu ada magnet-magnet elementer yang sebenarnya pada bahan yang bersifat magnet, magnet elementer itu posisinya teratur, searah. Nah, kalau bahan yang belum bersifat magnet, maka magnet elementernya itu acak, anak-anak. Acak, tidak beraturan. Nah, kalau kita membuat magnet, berarti kita mengarahkan posisi letak magnet elementer tersebut. Nah, anak-anak, ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama, dengan menggosok. Menggosoknya searah. Apa yang digosokkan? Yang digosokkan adalah magnet tetap ini. Kemudian yang kedua, dengan cara mengaliri arus listrik searah. Itu yang disebut elektromagnet. Yang ketiga, yang dinamakan induksi, yaitu memasukkan bahan ferromagnetik ke dalam medan magnet. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Yang pertama, kita akan menggosok sebentar ya. Ini kawatnya minggir dulu, nanti antri giliran. Sekarang kita gosok dulu. Kita menggosok searah, anak-anak. Boleh digosok cepat, boleh digosok lambat. Nah, sekarang kita gosok. Beberapa saat kita menggosok, itu artinya kita mengarahkan magnet elementer dalam paku ini, dalam bahan ini. Nah, sekarang kita coba. Apakah sudah bisa? Nah, anak-anak, jarum ini lekat. Jarum ini bisa diangkat oleh paku yang sudah kita gosok tadi. Kelihatan anak-anak jarumnya? Semoga kelihatan ya. Coba kalau 2, bisa nggak ya dia ngangkat 2? Oh, hampir bisa. Nah, sedikit bisa. Tapi tidak cukup kuat gayanya anak-anak ya. Tapi sebenarnya ada gaya yang bekerja. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kita membuat magnet dengan cara menggosok tadi, berarti mengarahkan
magnet elementer pada paku. Nah, sekarang cara yang kedua, paku kita ambil salah satu paku, lalu kita lilit dengan kawat tembaga. Nah, sisakan ujungnya supaya nanti mudah untuk menyambungkan dengan kutub-kutub baterai. Sekarang basic lilitkan ya. Anak-anak nanti kalau ada bahan tersedia seperti ini di rumah, anak-anak bisa mencoba membuat magnet di rumah. Nah, ini dililitkan. Ini yang disebut sebagai elektromagnet, anak-anak. Makin panjang kawatnya, jadi semakin panjang kawat, semakin banyak lilitannya, itu akan memperkuat medan magnetnya. Nah, digulung rapat, anak-anak. Biasanya ini siswa kalau praktek, kelompok siswa laki-laki itu gulungnya rapi sekali. Seperti trafo buatan pabrik. Ya, betul itu pengalaman dari tahun ke tahun sebelum masa pandemi ya, anak-anak. Tapi kita masih bersyukur, masih bisa bertemu, masih bisa menyaksikan, mengamati walaupun melalui virtual ya, anak-anak. Nah, sekarang kita coba baterai besar atau kecil sama, anak-anak. Apakah dia sudah bisa mengangkat jarum uji kita? Nah, ini kutub-kutubnya. Nah, ini anak-anak, jarumnya terangkat. Arus listriknya mengalir pada kawat. Kemudian arus listrik itu akan menyearahkan magnet elementer di dalam paku. Sehingga paku yang semula tidak bersifat magnet dari toko itu akhirnya menjadi bersifat magnet. Kira-kira dua bisa ngangkat nggak ya? Agak bisa. Semoga terangkat. Bisa, anak-anak ya. Jadi semakin kuat medan magnetnya, maka benda yang diangkat, benda ferromagnetik yang diangkat, itu juga akan semakin banyak. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai elektromagnetik. Keuntungannya apa, anak-anak? Dibandingkan dengan magnet permanen seperti ini, elektromagnetik ini jauh lebih menguntungkan. Pertama, kekuatan magnetnya bisa diubah-ubah. Kalau magnet permanen ini tidak bisa diubah. Kalau misalnya 20 Tesla kekuatannya, kuat medan magnetnya, maka dia tetap 20 Tesla. Tapi ini tidak. Dengan cara menambah jumlah lilitan dan memperbesar kuat arus listrik, maka kemagnetannya bisa diperbesar. Kemudian kutub magnetnya. Kalau magnet tetap, magnet permanen ini, kalau sudah utara, dia tetap utara. Kalau selatan, dia tetap selatan. Tetapi elektromagnetik tidak. Dengan cara mengubah arah arus listrik, maka kutub-kutubnya bisa kita ubah. Nah, itu keuntungannya. Sehingga biasanya katrol elektromagnet itu digunakan untuk mengangkat bahan-bahan ferromagnetik yang berat. Misalnya besi-besi rosokan. Nah, itu anak-anak, kalau hanya menggunakan katrol yang mekanik seperti misalnya yang ada di halaman sekolah kita untuk menaikkan bendera, yaitu katrol tetap kan, itu jelas sangat kesulitan. Karena apa? Karena keuntungan mekanisnya kecil saja, beda dengan elektromagnet. Nah, sekarang cara yang ketiga yang disebut induksi. Saya ambil paku yang belum diutak-atik tadi ya. Nah, dengan memasukkan bahan ferromagnetik, yaitu paku ini, ke dalam medan magnet, maka kita bisa menyearahkan posisi magnet elementer dalam bahan. Jadi tidak usah besi tempelkan, cukup didekatkan, itu sudah masuk ke dalam medan magnet. Maaf, perhatikan ya. Coba kita pakai angkat. Nah, aduh. Tidak usah ditempelkan, hanya didekatkan saja.
ini sudah bisa terangkat. Kenapa? Dia sudah menjadi bersifat magnet karena dengan masuk medan magnet, maka magnet elementer dalam bahan baku itu menjadi searah sehingga dia bersifat magnet. Nah, kalau ini nanti saya hilangkan, ini lambat laun akan lepas, anak-anak. Ini akan lepas. Kenapa? Kemagnetan induksi itu sifatnya sementara. Jadi kalau magnetnya ini sudah kita hilangkan, kita jauhkan, maka berangsur-angsur secara cepat dia akan kehilangan sifat kemagnetannya, anak. Nah, demikianlah anak-anak, kita sudah membuat magnet dengan 3 cara. Yang pertama menggosok dengan magnet secara searah, kemudian yang kedua dengan elektromagnet, yang ketiga dengan induksi. Apa yang bisa anak-anak simpulkan? Dari semua kegiatan kita cara membuat magnet, satu hal yang membedakan antara bahan yang tadi belum bersifat magnet dan akhirnya menjadi magnet, yaitu apa? Yaitu letak posisi magnet elementer dalam bahan. Ingat, kalau bahan itu belum menjadi magnet, maka letak atau posisi magnet elementernya itu acak, tidak beraturan. Kalau bahan itu sudah menjadi magnet, maka letak atau posisi magnet elementer itu searah. Nah, sekarang pertanyaan Besti, mengapa dengan membakar magnet kita bisa menghilangkan sifat kemagnetan bahan? Nah, kalau anak-anak membakar magnet, misalnya Besti mau marah, ngamuk parah ya. Nah, magnet ini saya bakar, sama saja saya mengacak-acak posisi magnet elementer yang sudah tertata rapi. Oleh karena itu, bahan yang semula bersifat magnet itu bisa kehilangan sifat magnetnya. Semoga anak-anak bisa memahami hal ini ya. Semoga bisa membantu memberikan satu pengalaman. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk itu. Terima kasih anak-anak.